Perkenalkan, saya Tuanku Muhammad Rehan. Saya akan menjelaskan materi sebelumnya, yaitu bagaimana membuat line follower robot seperti itu. Kita sedikit kembali kepada materi sebelumnya, yaitu sensor inframerah. Nah, pada dua gambar di sini, ini adalah cara kerja sensor inframerah TCRT 5000. Jadi, kita perhatikan terdapat dua permukaan di sini, yaitu permukaan tidak hitam, warna selain hitam, dan juga permukaan hitam. Di sini terdapat pemancar inframerah dan juga fotodiode atau penerima inframerah seperti itu. Pada permukaan tidak hitam, ketika sinar inframerah dipancarkan, maka akan mantul atau kembali seperti itu dan akan diterima oleh fotodiode. Dan pada permukaan hitam, sinar inframerah ini tidak mantul atau terserap ke permukaan hitam tersebut. Jadi itu perbedaannya, permukaan hitam atau tidak hitam. Tadi disebutkan kalau robot line follower itu bisa di dua jalur, yaitu jalur putih dan juga jalur hitam. Dengan syarat seperti ini. Jika menggunakan jalur hitam, maka di sekeliling jalur hitam itu tidak boleh ada warna hitam. Harus warna lain, putih, warna-warna terang. Jika menggunakan jalur putih, maka di sekitar jalur putih itu harus berwarna hitam. Seperti itu syaratnya. Kemudian, ini motor driver sudah dijelaskan. Kemudian ini alur kerjanya. Pertama, mulai dari sensor. Sensor memberikan sinyal berupa high atau low kepada microcontroller yang digunakan atau mikrokomputer seperti Raspberry Pi. Kemudian setelah diterima, akan diproses data high low itu. Misalkan dari kedua sensor, datanya dua-duanya low. Meneruskan ke motor driver. Dua-duanya low nih. Gerakin dong motornya biar maju, kayak gitu. Kemudian motor driver ini menerjemahkan ke DC motor. Kenapa harus menggunakan motor driver? Karena pin GPIO dari microcontroller itu tidak mampu menggerakkan DC motor secara langsung. Jadi harus menggunakan motor driver. Ini ilustrasi alatnya seperti ini, kurang lebih. Kemudian ini ada cara kerjanya. Ada sedikit perbaikan di sini. Jadi ketika sensor ini tidak mengenai jalur hitam, garis hitam seperti itu, maka akan bernilai low. Nah, di sini disebut bernilai high. Akan tetapi yang benar, jika tidak terkena garis hitam, itu bernilai low. Sedangkan, jika sensor terkena garis hitam, maka akan bernilai high. Sebagai contoh, gambar kedua, robot akan berbelok ke kanan. Ketika terdeteksi pada sensor kanan, perhatikan yang berwarna merah. Sensor kanan di sini, ketika terdeteksi akan diproses. Sensor kanan kena garis hitam, berarti arah line follower ini terlalu ke kiri, berarti harus belok ke kanan. Seperti itu cara memproses. Begitu juga dengan belok ke kiri. Seperti itu, dilihat dari sensor mana yang terkena garis hitam. Kemudian, line follower ini tidak berbelok seperti mobil pada umumnya, tidak mempunyai as yang bisa berbelok seperti pada mobil. Jadi cara berbeloknya adalah menjalankan satu roda dan mendiamkan roda lainnya. Seperti itu. Contoh, jika ingin berbelok kanan, berarti roda yang sebelah kiri itu harus berjalan ke depan. Roda kanan ini diam, sehingga robotnya akan berbelok ke kanan. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi, tidak ada engsel yang bergerak ke kiri dan ke kanan. Hanya memanfaatkan pergerakan roda. Satu dijalankan, satu didiamkan. Seperti itu caranya. Nah, kemudian kita mulai masuk ke rangkaiannya. Di sini kita menggunakan mikrokomputer Raspberry Pi. Pada contoh di sini menggunakan Raspberry Pi. Kita lihat mulai dari bagian paling kanan, itu terdapat sensor TCRT 5000. Sensor infrared TCRT 5000. Pada sensor TCRT itu terdapat 4 pin. Ada VCC, ground, digital output, dan juga analog output. Yang kita gunakan di sini adalah digital output karena kita hanya membutuhkan sinyal high atau low, tidak membutuhkan intensitas infrared yang dibaca oleh fotodiode. Jadi menggunakan pin digital. Pin digital ini terpasang pada Raspberry GPIO 6 dan sensor kedua pada GPIO 13. Kemudian
pada L298 ya, pada motor driver ya, mulai dari pin 17 enable A, pin 18 enable B, pin 27 input 1, GPIO 22 input 2, GPIO 23 input 3, GPIO 24 input 4. Nah, di sini terdapat motor 1 dan juga motor 2 terhubung pada motor driver. Kemudian ada baterai di sini. Kita menggunakan 4 baterai AA. Nah, baterai ini tidak berfungsi untuk menyalakan Raspberry, tetapi untuk menjalankan motor DC. Sehingga jika kita lihat, hanya masuk ke L289N, tapi tidak ada masuk ke Raspberry. Dari mana Raspberry mendapatkan daya? Dari sumber daya lainnya, seperti power bank, menggunakan port USB di sini, seperti itu. Jadi, jika menggunakan Raspberry, kita harus menggunakan 2 sumber daya. Pertama, sumber daya untuk dinamonya, kedua, sumber daya untuk Raspberry-nya, seperti itu. Karena Raspberry 4 baterai A ini tidak mencukupi untuk menjalankan Raspberry Pi. Jadi harus menggunakan 2 sumber daya. Kemudian rangkaian, ini mohon maaf Pak, terjadi kesalahan judul. Ini rangkaian Arduino Uno. Nah, jika pada Arduino Uno, sama rangkaiannya seperti tadi, hanya perbedaannya pada pinnya saja. Sensor 1 berada pada pin 2, sensor 2 pada pin 3, begitu juga dengan motor driver-nya, hanya berbeda pin. Perbedaannya yaitu sumber dayanya. Jika menggunakan Arduino dapat menggunakan hanya satu sumber daya, yaitu menggunakan baterai, karena Arduino hanya menggunakan daya yang kecil, hanya membutuhkan daya yang kecil untuk menyala. Kita perhatikan di sini 12 volt yang tadi kita jumper ke pin V-in Arduino, seperti itu. Jadi Arduino ini tidak menggunakan sumber daya eksternal lainnya, tetapi ikut menggunakan baterai. Nah, kemudian mulai kita masuk ke shortcut programnya. Pertama ada shortcut program Arduino. Kita lihat di sini. Saya akan mencoba menjelaskan mulai dari atas hingga ke bawah. Pertama ada deklarasi sensor 1 dan sensor 2. Sensor 1 untuk sensor kiri, sensor 2 dan untuk sensor kanan pada pin 2 dan 3. Kemudian masih deklarasi pin untuk motor driver-nya. Kemudian masuk ke file setup. File setup ini kita mengatur pertama pin mode, mengubah pin mode sensor menjadi input karena microcontroller menerima input dari sensor berupa nilai high dan low. Kemudian merubah pin yang terhubung ke motor driver menjadi output karena kita memberikan sinyal kepada motor driver untuk menjalankan DC motor. Kemudian perhatikan ada analog write di sini yang menuju ke pin enable A dan juga enable B. Nah, apa fungsi analog write ini? Ini untuk mengatur kecepatan dari DC motor. Jadi, jika menggunakan motor driver L298N itu dapat diatur kecepatannya dengan jarak 0 sampai 255. 0 paling pelan, 255 paling cepat, seperti itu. Nah, untuk mengaturnya menggunakan analog write. Misalkan, nggak mau nih 255 terlalu cepat, misalkan robotnya, sehingga keluar jalur gitu. Bisa dikurangin, misalkan jadi 200 atau 150, seperti itu. Nah, enable A berfungsi untuk motor sebelah kiri, motor 1. Enable B berfungsi untuk motor sebelah kanan, atau motor 2. Motor kiri kanan ini tidak harus begitu, sesuai dengan rangkaian yang kita buat seperti itu. Kemudian kita masuk ke fungsi-fungsi untuk mengatur pergerakan DC motor. Pertama ada fungsi maju. Nah, tadi pada motor driver itu terdapat 4 pin untuk menggerakkan DC motor. Ada input 1, input 2, input 3, dan input 4. Input 1 dan input 2 untuk di motor 1, input 3 dan input 4 itu untuk DC motor 2. Kenapa harus ada 2 satu motor? Ini untuk pergerakan maju dan mundur. Sebagai contoh di sini. Ini untuk motor 1, input 1 dan input 2. Saya berikan value high dan low. Seperti itu. Nah, ini berarti bergerak maju. Seperti itu. Jika saya ganti misalkan, ini menjadi low, gitu. Kemudian yang ini menjadi high. Ini yang terjadi adalah
motor satu akan bergerak pada arah yang sebaliknya. Jadi, begitu cara mengatur arah pergerakan dari motor. Nah, jika ingin maju, berarti dua dinamo ini harus bergerak maju secara bersamaan. Berarti high dua-duanya seperti itu. High dua-duanya seperti ini, seperti pada keadaan semula. Kemudian, jika kalian membuat program seperti ini, dan robot yang kalian buat tiba-tiba bergerak mundur. Nah, jika kalian terjadi seperti itu, codingan yang kalian buat sudah seperti ini. High pada dinamo 1, high pada dinamo 2, tapi motor robotnya berjalan mundur. Itu tinggal kalian balik seperti tadi. Berarti yang high diganti low, low menjadi high. Begitu. Jika kalian high dua-duanya seperti ini, motor robot bergerak ke kiri atau ke kanan, kalian harus memperhatikan kembali rangkaiannya. Berarti ada yang salah dari rangkaiannya. Seperti itu cara kalibrasi motornya untuk pertama kali. Jika kalian sudah bisa memastikan, oh high maju, maksudnya high di atas maju, high di bawah mundur. Seperti itu berarti kalian sudah aman, bisa melanjutkan ke program selanjutnya. Kemudian fungsi kedua ada fungsi untuk belok kiri. Nah, tadi cara robot ini berbelok adalah menjalankan satu roda dan mendiamkan roda lainnya. Berarti jika kalian perhatikan pada fungsi ini yang kedua, hanya ada satu. Yang berarti hanya ada satu roda yang berjalan gitu. Bagaimana jika fungsi belok kiri ini menjadi belok kanan? Ketika Anda upload, jalankan, kemudian malah belok kanan. Nah, berarti yang ini bisa diganti low, kemudian yang ini diganti high. Pokoknya jika ingin berbelok hanya harus ada satu high saja, seperti itu. Ganti lagi seperti semula. Kemudian ada fungsi untuk belok kanan juga dan fungsi berhenti. Fungsi berhenti sama untuk semuanya, tinggal diganti low semuanya. Nah, kemudian kita masuk ke void loop. Ke void loop ini yang mengatur, yang memproses data dari sensor, kemudian memberikan sinyal lagi ke motor driver. Pertama, ada pada line 53 dan 54, itu terdapat dua variabel, nilai sensor 1 dan nilai sensor 2. Apa yang diisi pada variabel ini adalah hasil pembacaan sensor inframerah tadi menggunakan digital read karena kita mengharapkan digital output dari sensor tadi. Kemudian hasil pembacaan itu dimasukkan ke dalam fungsi if, fungsi kondisi if. Jadi, nah tadi pada gambar sudah diperhatikan, jika tidak terkena jalur hitam, garis hitam, maka akan bernilai. Nah, jika tidak terkena garis hitam dua-duanya, maka sensor akan memberikan dua-duanya nilai low. Perhatikan di sini, jika nilai sensor 1 sama dengan low dan nilai sensor 2 sama dengan low, yang berarti robot line follower harus maju. Kita memanggil fungsi maju yang sudah kita buat di sini. Seperti itu. Fungsi maju yang tadi kita panggil di dalam kondisi if ini. Jika dua sensor bernilai low. Nah, bagaimana jika salah satu sensor bernilai high? Yang berarti sensor menyentuh jalur hitam seperti itu. Nah, kita memanggil fungsi belok kiri di sini. Ini sensor kanan yang terkena jalur hitam. Kita harus belok kiri jika sensor kanan. Kemudian yang pada kondisi sebelumnya, kondisi setelahnya itu sensor kiri yang terkena, yang berarti kita harus belok kanan. Kemudian jika dua-duanya high atau terkena garis hitam dua-duanya, kita memberikan perintah kepada robot line follower untuk berhenti. Baik, itu codingan untuk Arduino. Pada Raspberry Pi tidak berbeda jauh, tetapi terdapat beberapa perbedaan dan juga tambahan. Pertama, kita harus import library GPIO pada Raspberry, seperti itu. Kemudian line 3-10 ini sama dengan sebelumnya, yaitu mendeklarasikan pin. Ini pin untuk sensor, kemudian ini pin untuk motor driver. Kemudian IMS. IMS ini adalah speed motor pada Raspberry Pi. Jadi ada sedikit perbedaan cara mengatur kecepatan motor pada Raspberry Pi. Kemudian pada Raspberry kita mengatur modenya menjadi BCM, mode boardnya menjadi BCM, mode pin yang kita gunakan menjadi BCM.
Kemudian sama seperti sebelumnya, ini pada Arduino itu pin mode, mengatur sensor menjadi input karena menerima input dari sensor, kemudian mengatur motor driver menjadi output karena kita memberikan sinyal kepada motor driver. Nah, kemudian ini untuk mengatur seberapa cepat DC motor berjalan. Pertama ada INA 1000. Ini 1000 ini adalah frekuensi yang digunakan. PWM-nya 1000, dua-duanya 1000. Nah, kemudian IMS ini untuk mengatur duty cycle-nya atau kecepatannya. Di sini, nah, jika pada Raspberry Pi, itu berjarak mulai dari 0 sampai 100. Seperti itu, 100 itu paling cepat, 0 itu paling lambat. Sama seperti tadi, misalkan 100 terlalu cepat. Oh, bisa kita lambatkan menjadi 80, menjadi 70, seperti itu. Jadi, tinggal ganti IMS-nya. Kemudian, sama seperti tadi, kita membuat sebuah beberapa fungsi, yaitu fungsi maju, belok kiri, belok kanan, dan juga berhenti untuk mengatur pergerakan robot kita. Sama seperti tadi, hanya perbedaannya, jika pada Arduino itu bernilai high, di sini bernilai true. True dan false. True itu high, false itu low. Hanya seperti itu perbedaannya. Kemudian, sama, karena pada Raspberry Pi itu tidak dapat fungsi void loop, maka kita harus membuat pengulangan kita sendiri menggunakan while 1. While 1 ini dapat diartikan pengulangan secara terus-menerus gitu. Tidak akan berhenti pengulangannya sampai program diberhentikan oleh pengguna. Seperti itu. Kemudian sama terdapat fungsi kondisi if untuk membaca dari sensor kemudian memberikan sinyal kepada motor driver. Sama seperti tadi, low atau false akan maju, false true atau low high akan belok kiri. Kemudian true false atau high low akan belok kanan, dan else berhenti. Else ini pada kondisi lainnya seperti itu. Kemudian ada GPIO cleanup untuk membersihkan pin GPIO yang telah digunakan seperti itu, sehingga tidak ada data-data yang tersisa jika program selesai dijalankan seperti itu. Nah, berikut adalah programnya. Kemudian jika menggunakan Arduino, kalian harus mengupload programnya ke Arduino. Jika pada Raspberry Pi, kalian hanya cukup menjalankannya menggunakan Python nama program, seperti itu. Kemudian ini saya ada contoh hasilnya. Maaf. Nah, ini adalah robot line follower yang telah jadi. Di sini menggunakan Raspberry Pi. Kalian lihat pada atas Raspberry Pi itu terdapat power bank sebagai sumber daya. Nah, baik, berikut contohnya. Bagaimana jika apakah harus menggunakan sensor inframerah? Bisakah menggunakan sensor lain? Bisa saja, tetapi cara penggunaannya beda. Misalkan kalian ingin membuat robot obstacle yang untuk menghindari rintangan, itu bisa ditambahkan sensor ultrasonik seperti itu. Kemudian, apakah harus menggunakan 2 sensor inframerah? Jawabannya adalah minimal 2, tetapi bisa dilebihkan. Jika dilebihkan, itu pergerakan line follower akan lebih mulus. Jika kalian perhatikan pada video yang tadi, nah, ini belokan line follower ini masih agak patah. Ya, jika menggunakan lebih banyak sensor infrared, itu bisa membuat pergerakan robot menjadi lebih halus. Jadi beloknya sedikit lebih pelan, seperti itu. Jika menggunakan lebih banyak sensor, tetapi dapat bekerja hanya dengan menggunakan 2 sensor. Seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Akan saya kembalikan ke moderator. Sudah, Mas, dari saya. Terima kasih.